بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengupas pandangan Mullah Sadrah terkait dengan keabadian azab di neraka. Pandangan awal Mullah Sadrah mengikut kepada pandangan Khurafa yang meyakini bahwasanya penghuni neraka tidak akan mengalami siksa yang abadi. Namun beliau pada pandangan akhirnya, pandangan terakhirnya, yaitu pandangan keduanya, di dalam kitab Hikmah Arsyah berpaling dari pandangan pertamanya dan memberikan pandangan yang lebih koresponden dengan ayat dan riwayat, yang mana pada akhir kitab tersebut Mullah Sadrah memaparkan pandangan beliau berhubungan dengan keabadian dalam azab setelah menyuguhkan intisari kitab Al-Asfar. Beliau menuliskan bahwasanya berkaitan dengan masalah ini, pemilik Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi memberikan pandangan puncak dan bahasan yang panjang dalam kaitan tersebut. Dalam kitab Fusus Al-Hikam, ia mengatakan, adapun penghuni neraka, akhir dari perjalanan mereka adalah merasakan kenikmatan, dikarenakan setelah melewati masa hukuman, panasnya api neraka bagi penghuni neraka akan berubah menjadi dingin dan keselamatan. Kemudian Mullah Sadrah menekankan bahwasanya adapun pandangan saya, hal yang tampak bagiku setelah menyibukkan diri dalam tazkiyah dan penyucian ilmu serta amal, yaitu neraka bukanlah tempat kenikmatan, akan tetapi tempat penderitaan dan siksaan yang di dalamnya terdapat azab abadi. Di dalamnya derita dan siksaan amat bermacam-macam, serta senantiasa baru dan baru, selamanya tanpa putus dan tanpa akhir. Kulit senantiasa berganti di sana. Di sana bukan tempat yang nyaman, tenang dan rahmat.
dalil dari ini bahwasanya posisi neraka dan jahim di alam sana seperti posisi alam kaun wa fasad, yaitu menjelma dan menghilang, menjadi dan meniada di alam ini. Nah, inilah ibarat dari pandangan Mullah Sadrah yang terakhir. Nah, filosof muta'allihin kontemporer Allamah Tabatabai rahmatullah alaih dalam kitab tafsirnya yang agung, tafsir Al-Mizan, menyuguhkan bahasan yang menarik dan argumentatif ihwal keabadian azab, serta dengan penjelasan yang cemerlang beliau memberikan jawaban atas kritikan serta dalil-dalil mereka yang meyakini terputusnya azab. Allamah Tabatabai rahmatullah alaih memiliki keyakinan akan adanya siksa abadi. Di satu sisi, beliau meyakini ketegasan ayat dan riwayat berkenaan dengan masalah ini, dan di sisi lain, beliau tidak hanya meyakini ketiadaan penolakan dalil akal terhadap dalil teks berkaitan dengan masalah ini, bahkan beliau meyakini dalil akal justru mengesahkan dan menegaskan dalil narasi dan teks tersebut. Yakni beliau meyakini keharmonisan total antara akal dan agama sehubungan dengan masalah keabadian azab. Nah, kita akan melihat penjelasan menarik dari beliau dalam masalah ini, meskipun kita akan sedikit mengurainya secara panjang. Ya, beliau mengatakan di antara masalah yang mengundang perdebatan dan perbedaan antara dalil nakli dengan dalil akli adalah masalah keabadian azab. Sebagian mengafirmasi dan menetapkan adanya azab abadi, sedangkan sebagian lain menegasinya dan meyakini jika pada akhirnya azab akan terputus. Akan tetapi hal yang postulat yang musallam bahwasanya ayat suci Al-Quran telah menegaskan akan adanya siksa abadi bagi sebagian orang. Dalam beragam riwayat yang sampai kepada kita melalui jalur ahlul bait, melalui jalur ahlul bait, melalui ma'sumin alaihissalam, juga menegaskan masalah keabadian azab ini. Oleh sebab itu, riwayat yang sampai kepada kita tanpa melalui jalur ahlul bait dan menerangkan terputusnya azab menjadi kehilangan validitas lantaran bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Adapun berdasarkan dalil akal dengan argumentasi dan premis universal akal,
kita tidak pernah bisa membuktikan hal-hal partikular ihwal masalah ma'ad seperti yang disampaikan oleh agama. Alasannya, akal kita tidak mampu menyingkap perkara-perkara partikular tersebut. Atas dasar ini, jalan satu-satunya dalam masalah ini hanyalah dalil nakli dan membenarkan semua hakikat yang sampai kepada kita melalui wahyu. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan validitas jalan ini, yakni jalan nakli, ya, diperoleh melalui jalan akli, yakni lewat argumentasi rasional. Adapun berkaitan dengan kenikmatan dan derita rohani, penderitaan rohani yang dirasakan manusia akibat terhiasinya jiwa dengan akhlak baik atau buruk, atau dikarenakan perolehan sifat-sifat baik atau buruk, mesti dikatakan bahwasanya sifat dan akhlak tersebut hadir pada manusia dalam wujud aslinya. Dan jiwa merasakan kenikmatan lantaran bentuk asli kebaikan, dengan syarat ia bersifat zati, dan merasakan pedihnya azab atas bentuk asli keburukan. Apabila bentuk-bentuk asli akhlak dan sifat buruk tidak menjadi substansi jiwa, di mana substansi jiwa adalah bahagia, dan bentuk-bentuk keburukan sekedar aksiden yang melekat pada jiwa, seperti pada jiwa mukmin yang melakukan dosa, maka bentuk-bentuk buruk tersebut akan lenyap, dan pada akhirnya jiwa pun terbebas dari pedihnya bentuk-bentuk buruk tersebut. Bentuk-bentuk buruk tersebut akan lenyap, akan sirna, lantaran ia hanya aksiden dan tidak mensubstansi, tidak substansi. Namun, jika bentuk-bentuk buruk tersebut sedemikian menyatu dan mengkristal dengan jiwa hingga menjadi bentuk hakiki, atau dalam hukum bentuk hakiki yang baru bagi jiwa, di mana efek bentuk-bentuk buruk tersebut membentuk spesies baru bagi jiwa, seperti spesies manusia bakhil, di mana kebahilan telah menjadi bentuk dan hakikat kemanusiaannya, yakni kebakhilan ini sudah mentajahur, mensubstansi sehingga menjelma menjadi hakikat dirinya, sebagaimana halnya natik menjadi substansi dirinya, yakni berakal, yang merupakan bentuk hakiki dari kehewanan manusia, yang mewujudkan spesies baru dari genus hewan. Dalam kondisi ini, spesies non-materi baru akan terwujud di bawah spesies manusia dan akan selalu ada. Jadi pada hakikatnya natik ini juga nanti akan mendapatkan diferensi pada setiap individu-individu manusia, dalam artian manusia nanti akan menjadi dia juga manusia tapi kehewanan salah satu hewan binatang, atau
sifat-sifat buruk lainnya. Ya, kalau akhlak menjelaskan misalnya bisa saja manusia ini ya dia natik tapi bahimiyah, atau dia natik tapi sabu'iyah. Ya, seperti itu. Kalau dia sifat takabur mengkristal pada dirinya, yakni ya dia mensubstansi pada manusia sebagai manusia yang memiliki diferensi, memiliki ketakaburan. Demikian pula sifat-sifat buruk lainnya seperti serakah, ya, dan lainnya. Demikian sebaliknya dalam persoalan kebaikan. Apabila kebaikan mensubstansi pada dirinya, maka dia pun sebagai manusia yang memiliki diferensi terhadap sifat-sifat baik tersebut. Ya. Dalam kondisi ini, semua hal-hal yang mengaksiden pada jiwa, dikala jiwa belum menyatu dengan sifat-sifat buruk tersebut, di saat ini tidak akan pernah hilang. Ya, jadi kalau dia sudah mensubstansi, tidak akan pernah hilang dari jiwa, lantaran bersumber dari substansi jiwa itu sendiri yang telah menjadi spesies baru di bawah spesies manusia. Hal ini seperti mereka yang mengalami penyakit mimpi buruk abadi. Mereka disiksa oleh bentuk-bentuk menakutkan yang selalu mereka khayalkan. Meskipun di satu sisi mereka tidak menderita lantaran bentuk-bentuk buruk tersebut terlahir darinya dan berakhir kepadanya, namun mereka menderita dari sisi bahwa bentuk-bentuk tersebut adalah azab yang dihindari sebelum kedatangannya dan berharap pertolongan setelah kedatangannya. Oleh karena itu, azab adalah segala sesuatu yang menyiksa jiwa dalam wujud bentuk-bentuk yang menakutkan dan merupakan ciptaan jiwa sendiri. Sehingga sesuai dengan dalil akal ini, jiwa dan penderitaan adalah implikasi dari zatnya akan mengalami siksa abadi yang tidak terputus. Saya pikir di samping azab akhlak juga terdapat azab akidah. Dalam artian akidah yang tidak benar dan sudah mengkristal pada diri seseorang ini juga akan senantiasa mengalami, ya, azab dikarenakan ketakbenaran akidah itu sendiri. Ya, jadi apapun bentuk di dalam jiwa manusia yang menyatu dengan hakikatnya, yang mensubstansi bagi dirinya sehingga menjadi zati bagi dirinya, nah itu akan senantiasa ada padanya dan bersifat abadi. Dan inilah yang senantiasa membuat dirinya mendapatkan azab karena tidak bisa hilang, ya, dari jiwa dan nafsnya. Oleh sebab itu, ya, kita akan melihat beberapa kritikan yang dari dimensi ketakbenarannya sangatlah jelas, ya. Ya, jadi beberapa kritikan masalah keabadian azab dan ketakbenaran kritikan tersebut. Ya, pertama,
rahmat Tuhan amatlah luas. Jadi ini semacam dalil dan kritikan terhadap keabadian azab. Ya, rahmat Tuhan amatlah luas. Dengan keluasan rahmatnya, bagaimana mungkin terpahami jika dia menciptakan entitas yang akhir perjalanannya adalah abadi dan kekal dalam azab. Nah, yang kedua, azab dikatakan azab manakala ia bersifat aksiden, bukan substansi. Olehnya bagaimana bisa terdapat azab abadi, sedangkan hal-hal aksiden niscaya akan hilang. Yang ketiga, dosa manusia pastilah terbatas. Maka bagaimana bisa mereka mendapatkan ganjaran siksa yang tidak terbatas? Yang keempat, secara takwini, perbuatan buruk para pendosa lebih sedikit ketimbang perbuatan baik orang-orang baik. Bahkan dengan adanya para pendosa, pelaku kebaikan bisa sampai pada kebaikannya. Olehnya bagaimana bisa para pendosa akan mengalami siksa abadi kelak. Yang kelima, azab bagi para pendosa mesti merupakan pembalasan. Ya, jadi azab bagi para pendosa meskipun merupakan pembalasan. Ya, meskipun akan mendapatkan pembalasan. Nah, adapun pembalasan dimaksudkan itu untuk menebus kerugian yang dialami oleh korban dari para pendosa. Hal ini tentu tidak berlaku bagi Tuhan yang Maha Kaya. Lantas, bagaimana mungkin Tuhan memberikan siksa abadi kepada mereka? Nah, kita akan selanjutnya melihat bagaimana Allama Tabatabai memberi jawaban terhadap berbagai kritikan tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan tentang siksa abadi yang telah kita paparkan ini, ya, kebatilan setiap kritikan di atas sangatlah jelas. Dikarenakan siksa abadi adalah efek dari bentuk-bentuk buruk yang merupakan implikasi secara niscaya dari jiwa yang buruk. Nah, karena itu setiap jiwa setelah menerima bentuk-bentuk buruk tidak ada lagi tempat untuk pertanyaan seperti mengapa ia memiliki efek-efek buruk, ya. Sebagaimana halnya dalam kasus lain, tidak akan ada manusia yang bertanya mengapa materi manusia usai beroleh bentuk kemanusiaan menjadi sumber dari tindakan-tindakan kemanusiaan. Ya, maksudnya mengapa manusia setelah beroleh bentuk kemanusiaan, setelah mendapatkan natik, ya, menjadi sumber dari tindakan kemanusiaan. Demikian pula tidak ada lagi pertanyaan atas efek buruk dari bentuk-bentuk buruk yang salah satu diantaranya adalah azab abadi. Dengan demikian semua kritikan di atas sudah terjawab secara global, ya. Walhasil semua ini kembali kepada ikhtiar manusia. Ya, kalau memilih yang buruk dan menyatu dengan dirinya, maka itu sudah menjadi diferensi dirinya kelak di hari akhirat. Sebaliknya, jika memilih yang baik dan menjadi zati bagi dirinya, nah itu juga akan abadi bagi dirinya.
Nah, Allamah Tabatabai rahmatullah alaihi juga memberikan jawaban secara detail terhadap setiap kritikan tersebut. Nah, yang pertama beliau mengatakan maksud dari keluasan rahmat Tuhan adalah pemberian rahmat kepada setiap manusia sesuai dengan potensi sempurna yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Yakni pemberian bentuk-bentuk penderitaan yang melazimkan siksa abadi kepada manusia yang mengaktualkan potensinya untuk beroleh itu bukan hanya tidak bertentangan dengan rahmat universal Tuhan, tetapi juga merupakan realisasi dari rahmat Tuhan. Jikapun kritikan tersebut benar, hal ini tidak akan terkhususkan pada siksa abadi atau siksa sementara di akhirat kelak, tetapi juga berlaku pada siksa dan azab yang ada di dunia ini. Ya, siksa dan azab di dunia ini kalau kita pandang sebagai bertentangan dengan rahmat Tuhan, mestinya juga tidak ada kan? Ya, siksa dan azab di dunia ini. Ya, jawaban terhadap kritikan kedua yaitu efek yang lahir dari jiwa yang buruk sesuai dengan keburukan jiwa tersebut yang telah menjadi spesies tertentu. Jadi sudah terjelma sebagai spesies tertentu karena diferensia buruk ini yang sudah mengkristal dan menyatu dengan jiwa. Ya, dengan itu efek tersebut bukan hal yang mengaksiden. Pada saat yang sama, jiwa membenci dan tidak ridho terhadap efek-efek buruk tersebut. Ya, sebagaimana orang yang menderita penyakit mimpi buruk, ia dengan daya khayalnya senantiasa melihat bentuk-bentuk menakutkan yang membuatnya tersiksa. Jawaban terhadap kritikan ketiga, azab dan siksa bukan efek dari dosa yang terbatas, tapi efek dari bentuk-bentuk buruk yang senantiasa menyertai jiwa-jiwa yang buruk. Dosa adalah penyebab, ya. Jadi dosa itu sebenarnya cuma sebagai sebab penyedia bagi terlahirnya bentuk-bentuk buruk. Tapi kalau dia sudah menyatu pada jiwa, maka ya dia sudah akan menjadi abadi karena sudah zati pada jiwa, bukan aksiden. Jadi sebenarnya dosa-dosa itu sendiri penyedia saja. Ya. Kalau ia sudah terjelma dan aktual dan menjadi substansi pada jiwa, ya dia tidak akan terpisah lagi dengan jiwa. Yang keempat, pengabdian yang diberikan orang-orang kafir dan para pendosa merupakan bentuk penghambaan umum, bukan penghambaan khusus. Penghambaan umum melazimkan pemberian rahmat umum dan penghambaan khusus melazimkan pemberian rahmat khusus. Azab bagi orang-orang kafir dan para pendosa tidak lain adalah rahmat umum itu sendiri. Terlepas dari ini, jikapun kritikan tersebut benar, hal ini akan melazimkan pengingkaran terhadap setiap jenis azab. Azab duniawi yang terputus dan azab ukhrawi yang abadi. Ya, jadi ini mirip tadi jawabannya dengan pertanyaan kritikan pertama. Ya.
Yang kelima, yang terakhir, penisbahan azab orang-orang kafir dan para pendosa kepada Tuhan, seperti penisbahan seluruh entitas kepadanya. Azab dan siksa abadi berujung pada bentuk-bentuk buruk yang melekat pada jiwa yang buruk akibat dari perbuatan buruk yang dilakukannya. Dan jikapun kritikan tersebut benar, berimplikasi pada pengingkaran setiap jenis azab. Jadi poin 5, 4, dan 1 jawabannya mirip. Yakni kalau kita mengingkari azab itu abadi dikarenakan permasalahan rahmat Tuhan, ya semestinya ya tidak sebenarnya ada azab bagi pelaku dosa, ya baik itu di dunia ya maupun di akhirat. Ya, jadi sebenarnya antara rahmat Tuhan dengan azab bagi pendosa itu tidaklah bertentangan, ya, karena rahmat itu istilahnya secara umum, tapi penyiksaan terhadap dosa ini dikarenakan hal-hal yang sudah ia langgar, ya, ia tentang dan sudah ia jadikan dalam dirinya menyatu sebagai bentuk-bentuk buruk. Seperti misalnya matahari, ya, matahari memancarkan secara umum sinarnya untuk semua keperluan yang di alam ini, tapi ya fenomena misalnya terhalang dari mendapatkan sinar matahari, ya membuat misalnya boleh jadi kalau tumbuh-tumbuhan ya akan mengalami kematian, ya. Jadi rahmat secara umum ya berlaku bagi setiap manusia, namun rahmat secara khusus Tuhan ini berhubungan dengan sejauh mana manusia mempunyai ikhtiar untuk mendapatkan rahmat khusus ini. Jika ikhtiarnya kepada kebaikan, ya ia memperoleh rahmat khusus tersebut. Tapi kalau ikhtiarnya pada keburukan, ya ia tidak akan mendapatkan rahmat khusus tersebut, tapi malah ia akan mendapatkan azab dari pemilihan ikhtiar terhadap keburukan ini. Sebab pada hakikatnya manusia menginginkan kebaikan, tapi dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Inti pembahasan terhadap masalah keabadian azab, yakni pada dasarnya ya sifat-sifat ini bisa mentajawur, bisa mensubstansi, ya, dan menjadi bahagian zat manusia. Jadi kalau cuma tadi diferensianya dengan binatang-binatang yang lain adalah natik, tapi kenatikannya ini juga bisa sebagai genus dan mendapatkan diferensia dari sifat-sifat, apakah itu kebaikan atau keburukan. Sehingga itulah yang membuat kalau kebaikan dia abadi dalam kenikmatan, tapi kalau keburukan itulah yang membuat dia abadi dalam siksa dan azab. Saya kira inilah yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya, dan berakhirlah seri pembahasan tentang masalah keabadian azab di dalam neraka ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي